Oke, jadi aku mau cerita sedikit, tahun 2020 kalau nggak salah. Ya sekitar 2020. Jadi waktu itu aku jadi, apa ya namanya orang bilang itu, salah satu, eee, tim sukses ya, ikut jadi tim sukses dari salah satu paslon pemilihan wali kota di Samarinda gitu. Aku nggak mau sebut siapa gitu, cuma aku jadi salah satu tim sukses ya. Jadi benar-benar politik praktis gitu kan. Nah, waktu itu sebelum aku ikut yang namanya politik praktis yang benar-benar praktis banget itu kan, praktis and pragmatis, waktu itu tahun 2019, 2020 di Pilwali Samarinda itu. Aku tuh masih posisinya sebagai rakyat yang makan isu politik. Tapi ketika aku masuk situ, aku belajar sesuatu yang luar biasa dan bikin shock gitu. Jadi sekarang aku ngeliat politik, pilpres, cagup apa apa segala macam itu kayak udah biasa aja. Iya iya iya, pasti akan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih, pengalamanku, ilmu yang kudapat dari sana. Jadi gini, eee, kita bicara soal kontestasi yang semacam itu disebut dengan peralihan kekuasaan. Jadi mindset kita ketika ada pilpres, cawagup, pilwali, bupati, segala macam, coblos-mencoblos itu mindset kita harus berubah. Kita harus berubah pada posisi ini adalah peralihan kekuasaan. Nah, kalau dulu nggak ngerti, tapi karena sudah belajar nggak ngerti. Nah, namanya peralihan kekuasaan itu 1000 cara akan dilakukan setiap paslon. 1000 cara, apapun caranya. Namanya juga ngerebut kekuasaan. Kalau ngelawak kan nggak mungkin. Kalau setengah-setengah kan mending nggak usah. Jadi ya segala macam materi dipakai. Entah yang aroma agama, entah aroma nasionalisme, entah aroma fanatisme, whatever gitu ya. Fetisme ya enggak lah, goblok. Ya enggak. Itu cuma lelucon aja. Jadi apapun lah dipakai untuk merebut kursi itu gitu. Nah, beruntungnya kita di Indonesia ini, perebutan kekuasaan tuh sejelek-jeleknya perebutan itu nggak sampai menumpahkan darah secara langsung. Kalau di zaman dulu kayak perebutan dinasti Abbasiyah, revolusi Prancis, ya kan, apalagi perebutan tahta di Jepang zaman Shogun, restorasi Meiji yang kita tonton di Samurai X itu kan, itu berdarah-berdarah gitu. Amerika pun juga berdarah-darah gitu untuk merebut sebuah kekuasaan gitu. Jadi kalau ada money politik dan sebagainya, itu kembalinya ke kita. Kita sebagai pemberi hak coblos itu sikap kita bagaimana gitu menilai itu. Karena mereka akan melakukan sejuta cara supaya menang gitu. Jadi kondisinya itu ya kalau lu nggak bisa milih saya, paling enggak lu gua buat calon lu, apa ya, lu gua buat ragu terhadap calon lu gitu. Itu kredo gitu. Jadi itu kayak kepercayaan yang dianut ya setiap calon gitu, setiap tim sukses. Pokoknya kalau kamu nggak bisa kuambil hatinya, ya kamu gue buat ragu hatimu terhadap pilihanmu gitu. Itu sudah begitu. Nah, gimana bikin ragunya ya macam-macam kan. Hiperbola, melebih-lebihkan fakta, mengkerdilkan fakta yang lain. Bisa begitu. Pakai cipika-cipiki, serangan pajar. Begitu juga itu ya begitu gitu. Namanya merebut kekuasaan itu. Nah, di Indonesia sendiri perebutan kekuasaan ini termasuk yang manusiawi gitu ya. Masih terbilang manusiawi lah. Ya pinter-pinternya kita gitu. Itu kan namanya perang gitu kan. Perebutan kekuasaan itu kan apa orang bilang, bias-bias informasi itu akan diciptakan oleh siapapun. Mau yang lo pikir mereka alim, yang mau lo pikir mereka apa PT, mau yang mereka lo pikir ya macam-macam lah ya, ideologi A B C. Mereka melakukan itu semua hanyalah instrumen. Jadi cover yang mereka pakai itu adalah instrumen untuk meyakinkan lo dan membiaskan lawan.
Udah sesimpel itu. Karena mereka semua dua-duanya merebut kekuasaan. Dua-duanya lagi. Semuanya, siapapun kontestannya, mau 10 kayak satu ya lain ya. Kalau satu aklamasi. Ya, berapapun kontestannya, mereka kan melakukan itu. Karena itu perebutan kekuasaan. Nah, untungnya di Indonesia itu perebutan kekuasaan nggak sampai perang darah seperti di luar negeri. Gitu. Jadi ya udah, kita sebagai user lah, masyarakat, ya ngapain juga gitu kita ikut apa orang bilang itu konsep politik, korban politik gitu kan, korban dari dinamika, ya konyol aja gitu, nggak perlu sebenarnya. Nah, saya dulu korban gitu pas era Jepang kampret itu, benar-benar korban dari tim sukses, whatever, nggak peduli itu tim sukses yang mana, dua-duanya pasti akan melakukan 1000 cara untuk ya menang gitu. Jadi itu harus disikapi di tahun 2024 ini. Ada yang masih mau jadi korban politik atau udah males jadi korban politik dan memilih ya milih aja gitu, nggak usah lagi yang namanya kita jadi pion. Pion tuh ya orang yang diarahkan kan, maju aja pokoknya, nggak ada pilihan lain selain maju dan mati gitu. Itu pion, maju dan mati. Masa kita jadi pion? Masa kita nggak apa namanya, nggak belajar dari masa lalu gitu kan, bagaimana perebutan kekuasaan tuh rakyat yang mati gitu karena jadi pion, ya kan. Nah, jadi itu pengalamanku waktu 2020 jadi salah satu tim sukses, pegang database kan waktu itu. Nah, di situ ketemu orang-orang politik praktis, secara nggak langsung jadi mikir, anjir, gini rupanya politik ya. Ketemu lagi lawan yang sama, anjir, gini ya. Oh, jadi selama ini aku gini ya. Wah, gobloknya aku gitu kan. Goblok banget gitu kok. Kok mau ya waktu itu aku jadi apa namanya pion politik. Wah, ini cebong kampret. Wah, ini nih calon boneka, calon apa, calon ini, calon. Ya oke lah kita punya argumen tentang hal itu. Tapi kalau sampai kita bertindak secara anarkis baik verbal maupun non verbal, itu kayak udah konyol gitu. Itu kayak bener-bener kita yang boneka jadi sebenarnya. Sebenarnya kita jadi yang boneka beneran. Kalau kita punya mindset atau opini tentang satu hal, boleh lah gitu kan. Tapi kalau sampai itu anarki, tindakannya merugikan orang lain, wah itu sudah benar-benar kita itu jadi korban politik. Nah, itu aja ya. Jadi masih mau jadi korban politik? Kalau saya sih enggak. Aku enggak mau jadi konyol lagi ya. Oke. Itu dulu. Ya, nanti aku baru ngobrol yang lain. Tak simpen dulu yang ini.